الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, khatib ingin mengajak dan mewasiatkan kepada para jamaah sekalian, khususnya untuk diri khatib pribadi, agar senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya takwa ialah sebagaimana sebagian definisi takwa, imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Wa qala ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhir radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma nahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan maka laksanakanlah semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya dan berselisih dengan nabi-nabi mereka. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang dikutip dari sahabat, yang dikutip dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana hadis ini merupakan hadis pertama beliau di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Sebagaimana yang diketahui bersama, Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan kegigihan dan juga ketekunan beliau dalam menuntut ilmu, akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjadi sahabat periwayat hadis paling banyak, dan beliau meninggal pada tahun ke-59 Hijriah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari hadis di atas ada 3 poin yang harus kita ketahui bersama. Poin yang pertama yaitu dikata ma nahaitukum anhu fastanibuhu, yang artinya apa yang aku larang maka jauhilah. Dan kemudian poin yang kedua pada kata wa ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum, apa yang aku perintahkan maka laksanakanlah semampu kalian. Dan poin yang ketiga yaitu dikata
fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya dan berselisih dengan nabi-nabi mereka. Dari 3 poin di atas dapat kita uraikan kenapa baginda Rasulullah SAW mendahulukan kata perintah, mendahulukan kata larangan. Kenapa baginda Rasulullah SAW mendahulukan kata larangan daripada kata perintah? Karena yang pertama, baginda Rasulullah SAW memberitakan kepada kita untuk menjauhi bentuk-bentuk larangan yang telah ditentukan secara mutlak. Kemudian yang kedua, karena baginda Rasulullah SAW mengetahui hampir mayoritas semua orang bisa menghindari suatu larangan, sedangkan untuk menjalankan suatu perintah sebagian dari kita bisa, sebagian dari kita tidak. Sebagaimana dalam contoh kehidupan sehari-hari kita, ketika ada seseorang yang mengatakan janganlah kalian masuk ke rumah tersebut, maka dengan seketika kita tidak akan masuk ke rumah itu. Akan tetapi sebaliknya, ketika ada seorang yang mengatakan angkatlah barang ini, maka untuk menjalankan suatu perintah tersebut kita harus membawa barang tersebut. Akan tetapi jika barang tersebut banyak, berat, belum tentu sebagian kita bisa membawa semuanya, dan hanya sebagian yang bisa membawanya. Begitu pula dalam agama ajaran Islam, kita adalah dilarang melakukan perbuatan-perbuatan keji seperti berzina, berjudi, minum minuman keras, dan lain sebagainya. Maka sudah seharusnya kita meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut secara mutlak. Akan tetapi sebaliknya, kita telah diperintahkan untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa, haji. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk melaksanakannya, dan sedikit pun tidak bisa menyepelekannya, kecuali jika hilang salah satu syarat kewajibannya dan juga dengan adanya halangan dalam pelaksanaannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di dalam kondisi tertentu, kadang-kadang seorang muslim tidak bisa menjalankan kewajibannya secara utuh, maka diharuskan melakukan bagian-bagian yang ia mampu, dan bagian-bagian yang sulit tidak boleh dijadikan alasan untuk meninggalkan semua bagian-bagian yang diwajibkannya. Seperti contoh, ketika hendak sholat, ia tidak bisa berdiri, maka ia tetap harus melaksanakan sholat dengan kondisi yang bisa ia lakukan. Sebagaimana dalam hadis, Amr bin Husain berkata, saya mempunyai sakit wasir. Lalu Amr bin Husain berkata kepada baginda Rasulullah SAW, bertanya tentang perihal sholat. Maka Rasulullah SAW menjawab, maka sholatlah dengan berdiri. Jika tidak bisa melaksanakan dengan berdiri, maka denganlah duduk. Jika tidak bisa melaksanakan dengan duduk, maka laksanakanlah dengan berbaring. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hamba-hambanya kecuali dengan kemampuannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Poin yang terakhir ialah mengingatkan kepada kita akan kehancuran umat-umat terdahulu. Karena baginda Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita bahwa penyebab kehancuran umat-umat terdahulu adalah akibat 2 perkara. Yang pertama ialah banyaknya bertanya yang tidak ada gunanya, dan juga yang kedua tidak komitmen dengan syariat agama Islam. Rasulullah SAW telah melarang para sahabatnya agar tidak banyak bertanya, karena dikhawatirkan dengan jawaban yang diberikan
justru memberatkan mereka agar tidak disibukkan juga oleh hal-hal yang tidak ada gunanya dan sikap saling pantang yang tidak ada ujungnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Yang artinya, apa yang telah Allah bawa kepada kalian maka ambillah, dan apa yang beliau larang maka jauhilah. Mudah-mudahan dari hadis di atas kita dapat memetik pelajaran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan memberikan taufik hidayahnya agar senantiasa kita termasuk orang-orang yang senantiasa melaksanakan segala perintah-perintahnya dan juga menjauhi segala larangan-larangannya dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang telah dikerjakan umat-umat terdahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa faya qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.